Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Miu, 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 Miu. Tes, tes. 1, 2, 1, 2, 3. Tes, tes. Suaranya nggak pas nih. Tes, tes. 1, 2, 3. Iya. Oke teman-teman, sudah oke nih suaranya. Hari ini kita nih akan belajar tentang kelas 2, tema 7, subtema 2, pembelajaran pertama. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian bantu subscribe channel ini, klik tanda jempol, serta share video ini ya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar. Kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Wah, ini foto di kelas ya, keren sekali. Kapan ya kira-kira Pak Maren dapat berfoto dengan kalian ya seperti ini? Mudah-mudahan wabah penyakit COVID-19 segera berakhir, jadi kita bisa mulai belajar secara tatap muka. Tapi kalau belajar secara tatap muka, Miu harus berpisah dengan kalian karena Miu nggak bisa membantu mengajar lagi. Oke, kita baca ya teksnya ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti juga berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Wah, ini artinya rukun ya. Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke. Kita lanjut. Upacara bendera. Wah, ini nih sudah lama sekali kita tidak mengadakan upacara bendera ya teman-teman ya. Nah, setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Dongeng apa ya kira-kira ya? Ya, ini dongeng cerita fabel ikan dan burung. Wow. Fish and bird. Wih, hebat Miu bisa bahasa Inggris ya. Hehe. Oke. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat,
namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang bertebangan ke sana kemari. Wah, bagaimana ya kelanjutannya ya? Kalian wajib menyimaknya ya. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kalian tahu kan cacing itu apa? Ya, kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Lalu ia pun berkata juga dalam hati, Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Menarik ya, tadi ikan minta supaya punya sayap supaya bisa terbang. Tapi si burung malah pengen punya sirip dan ekor supaya bisa berenang. Wah. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu akhirnya mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wah, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat yang saling membantu. Ini cerita yang sungguh menarik ya. Intinya adalah, walaupun kita memiliki perbedaan, tapi kita tidak boleh saling mencemooh, melainkan kita harus saling membantu. Karena di balik perbedaan tersebut kita memiliki atau lawan kita memiliki sesuatu yang bermanfaat yang dapat saling mengisi kekurangan kita. Kalau Miu mau temenan sama siapa ya? Miu mau temenan sama Cicak aja. Kayaknya Cicak bagus jadi temennya Miu tuh. Jadi kalau Miu minta tolong sama Cicak buat dipijetin, bisa ya. Sama Cicak kan ditempel tuh tangannya tuh ke tubuh Miu tuh, geli-geli gimana gitu. Nggak itu bercanda ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke mata pelajaran mati-matian. Maaf, matematika. Oke. Di pelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Pecahan itu harus sama besar ya. Coba kalian lihat di situ, ternyata tidak sama besar tuh. Kalian lihat tuh ya. Yang ini bukan termasuk pecahan karena dia tidak sama besar. Masa yang putihnya lebih besar sedangkan yang ungunya sedikit? Itu tidak benar. Nah, tapi kalau misalnya pembagiannya besar kayak ini, nah ini benar. Ini berapa? Ini nilainya adalah 1/2. 1, 2. Jadi 1/2. Ya, kalau ini kalian lihat nih di sini. Ini 1/3.
Ini 1, 2, 3. Tulis di bawahnya 3. Nah, karena yang berwarna ungu hanya 1, berarti tulis 1. Nah, yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Berarti bawahnya 4. Lalu karena yang berwarna ungu 1, berarti 1/4. Seperti itu kira-kira. Oke. Lalu, kita lanjut ya. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Oke, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar menunjukkan pecahan setengah berikut. Kan udah tadi sama Miu dijelasin. Oke, yuk kita lanjut. Nah, yang ini bukan pecahan. Lalu yang ini pecahan. Oke. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Wah, Mius yang jelasin, yang nyeritain, bukan ibu guru. Nah, banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Kalian tahu kijang itu seperti apa? Nah, kalau kalian pernah main ke Istana Bogor, nah di situ ada rusa. Rusa itu hampir mirip kayak kijang. Bedanya hanya di tanduknya saja ya. Kalau kijang itu tanduknya lebih cakep, lebih banyak ranting-rantingnya. Oke, kita masuk ke pelajaran SBDP. Nah, di sini kita akan belajar gerak dasar tari kijang. Nah, coba kalian lihat itu gambar pertama. Gambar pertama. Nah, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Lalu yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Lalu yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti di gambar. Nanti kalian coba ya. Oke, kita lanjut. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Ya, nanti kalian coba di rumah ya. Lalu siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambahkan gerakan-gerakan lain yang sesuai dengan gerakan kijang. Kita masuk ke latihan soal. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Siapa tokoh dongeng yang disampaikan oleh Miu? Ayo, siapa? Coba dijawab. Lalu yang kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Jawab ya. Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara. Ayo dijawab juga. Nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara. Ya, dijawab. Kalian harus menjawab pertanyaan ini. Dan yang terakhir, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka jawab ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian kasih pendapat kalian tentang sikap rukun di kelas. Lalu, apa contoh sikap rukun di kelas? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan kumpulan gambar berikut. Banyak bangun di atas adalah... Ya, betul. Ada 2. Lalu bangun yang berwarna biru dinyatakan dengan pecahan? Ya, 1/2. Nah, yang ini juga sama. Banyak bangun di atas ada? Iya, ada 3. Bangun warna biru yang dinyatakan dengan pecahan yaitu? Ya, 1/3. Dan nomor 3, banyak bangun tersebut adalah 4. Iya, yang warna biru
dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Betul sekali. Oke. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambar dan berikan tanda centang. Nah, oke. Kira-kira yang mana nih? Miu akan bantu kalian menjawab ya, menggunakan pulpen. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini berbeda ya teman-teman ya. Jadi yang mana nih kira-kira? Wah, iya betul yang ini. Karena yang ini berbeda ya. Lalu untuk yang ini, yang ini besar, tidak sama dengan yang dua. Oh, berarti yang ini. Lalu yang ini juga, wah ini besar ya teman-teman ya. Yang ini kecil semua nih. Nah, ini. Nah, kalau yang ini jelas berbeda. Ini kecil, ini lebih besar. Berarti yang ini. Nah, kalau ini besar nih teman-teman nih. Kalian lihat nih, ini ukurannya lebih besar. Berarti kita yang ini. Nah, kalau ini, tuh, lihat ini lebih besar ya. Tidak sesuai dengan teman-temannya. Berarti yang ini. Oh. Nah, ini juga besar nih, tuh, besar. Tapi yang di sininya lebih kecil. Kalau ini sama semua ya. Tuh, sama semua. Tuh, sama semua. Berarti yang ini. Oke. Hebat teman-teman semua bisa menjawabnya. Ayo kita lanjut. Wah, ternyata sudah berakhir. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Yuk nyanyi bareng Miu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat selalu 5M ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu.